Halo guys, welcome back to Mopod Molly Podcast. Di sini kita berada di Sadayana Kopi dan kita akan berbincang-bincang bagaimana tips and trick untuk membangun bisnis kopi shop yang sedang merajalela di permukaan bumi ini. Dan inilah Molly Podcast. Tanpa tunggu lama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita, Kak Hilda dan Kak Sofian. Nama saya Hilda dan ini suami saya. Kenalkan sendiri aja. Saya Sofian. Oh iya, Kak Hilda sama Kak Sofian. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol nih Kak ya, terkait bisnis kopi shop. Jadi guys, cuaca sekarang nggak menentu ya. Kadang panas, kadang dingin, kadang kangen. Tapi minuman dingin ini menjadi solusi untuk kita bagi yang sedang kepanasan. Di Sadayana Kopi ini kita menyediakan berbagai macam minuman hangat dan minuman dingin untuk kita kaum anak muda yang ingin nongkrong-nongkrong. Di sini adalah tempat dan di sini adalah solusinya. Oke, BTW Kak Hilda sama Kak Sofian nih pengen tahu, sebelum Kak Hilda dan Kak Sofian bikin atau merintis usaha kopi shop, dari kakak-kakak sendiri emang udah suka sama kopi gitu atau gimana nih Kak? Dan memang saya dan suami awalnya membuka bisnis ini memang penyuka kopi. Lalu kita berencana membuka kedai kopi. Awalnya itu kedai kopinya di Buah Batu. Lalu tahun 2018 ya? 2018 awal buka di Buah Batu, pindah ke Sinang Panon ini pas pandemi. Pandemi. Nah, kebetulan lagi ada ruko sebelah yang kosong ditinggalin sama yang nyewa. Waktu itu udah tanpa berpikir panjang, udahlah kita ambil, kita bikin ruang untuk menerima tamu, kemudian juga untuk acara manasik, pemberangkatan dan juga kepulangan, bahkan untuk teman-teman. Nah, makanya kita bikin kafe aja lah, biar ada tamu ataupun siapa yang datang tanpa harus repot-repot kita menyiapkan kopi itu, ada yang menerima khusus. Walaupun waktu itu memang luar biasa karena tempat sebelumnya itu yang nempatin itu bengkel, jadi kita banyak effort luar biasa waktu itu dalam mempersiapkan tempat. Oh, jadi kayak gitu Kak. Oke, jadi kan awalnya itu di Bandung, di Buah Batu, dan sekarang pindah ke Banjaran. Apa yang melatar belakangi Sadayana Kopi itu pindah ke sini Kak? Waktu itu tidak berlangsung lama, cuma setahun, dari Ramadan 2018 sampai Ramadan lagi. Kita tidak lanjut karena tempat yang tidak kondusif berkaitan dengan sumber air dan sebagainya. Akhirnya kita skip dulu alat-alat segala macam, kita pindah ke rumah dan memang kantor juga pindah waktu itu. Sampai pada akhirnya kita alhamdulillah bisa membangun rumah di sini, dan waktu itu juga belum kepikiran sebetulnya ketika ada dibangun rumah ini, tidak kepikiran untuk langsung buka coffee shop. Tapi kebetulan nih mertua ini sama istri itu, walaupun kita di Banjaran seringkali banyak tamu gitu yang datang, maka disiapin lah space ya di luar itu baru yang lantai 2 itu space untuk tamu khusus yang ngopi, ngerokok itu bebas gitu ya. Ini masih tempat ini masih punya orang. Ceritanya gimana tuh? Ini beliau ya punya keyakinan, istri ini kan kita punya alat-alat kopi gitu. Apain kan saya, kalau saya sendiri kurang yakin di tempat kan kopi shop harus pinggir jalan raya biar
dilihat orang banyak. Di sini mah kampung lah gitu ya. Bagaimana sih? Tapi ya istri yang punya keyakinan, ya udah saya ngikut aja. Sampai berapa kali saya tes tuh, lihat tuh orang tuh yang di pinggir jalan aja sepi, gimana kita? Bener Kang, soalnya kan rata-rata orang itu melihat hasil tanpa melihat proses sebelumnya tuh kayak gimana gitu Kang ya. Apalagi tadi saya dengar kalau misalkan dari Akang sendiri sama ibu itu beda pola pikir. Akang yang kurang yakin nih, ibunya yang tetap dengan keyakinannya ditambah COVID nih Bu. Iya. Pak, COVID itu kan semua bisnis-bisnis itu anjlok nih. Tapi apa sih yang bikin ibu sama bapak sendiri yakin bahwasanya ini kopi shop itu bisa bertahan gitu? Keyakinan apa sih gitu? Saya pribadi yakinlah, Bismillah gitu. Rezeki mah udah Allah atur ya. Iya. Cuman memang kendalanya waktu itu kan pandemi, langsung PSBB nih, PSBB 1. PSBB 1 masih bisa apa? Yang makan bisa di tempatnya. Cuman ada pengurangan orang, nggak boleh berkerumun. Cuman pas PSBB 2 agak sulit tuh, soalnya ada aturan yang harus take away, nggak boleh makan di tempat. Tapi ya alhamdulillah sih, apa ya, masa-masa itu udah kita lalui. Jadi waktu itu pas kembali buka kafe di sini ya, memang perdebatan itu pas mulai berdiri ini. Ketika ini udah berdiri dengan bentuk seperti ini mau jadi apa? Ketika memang pertama istri melihat ada alat-alat yang perlu dimanfaatkan lagi, kemudian juga saya secara pribadi merasa bahwa seringkali tamu kesini itu tidak terhandle, sehingga ya udahlah kita putuskan oke, kopi shop. Cuman waktu itu masalah pandemi ini bagaimana, saya nggak yakin. Pertama yang di depannya pada ditutup, pada dibatasin, ya kita di sini apalagi nyingkur. Nah waktu itu istri itu udah menjelang Ramadan, udah siap-siap, udahlah Bismillah lah gitu. Kita udah siap, alat-alat kopi udah ada, kemudian menu udah disiapkan, dan langsunglah launching waktu itu di awal Ramadan ya. Sehingga pas di Ramadan minggu pertama ya, grand opening launching shop opening, ternyata langsung membludak. Wah, waktu itu sampai kita keteteran karena yang memang di tempat lain pada ditutup, pada akhirnya ya kesini gitu. Betul, luar biasa jadinya. Kita nggak akan jauh dari yang namanya proses, dari yang namanya masalah itu pasti ada ya Kang ya. Ngomong-ngomong nih tentang Sadayana Coffee nih Kang, Sadayana Coffee itu filosofinya dari mana sih? Sadayana Coffee itu Sadayana itu semua yang terkumpul kopi-kopi. Ini sebenarnya masih rahasia sampai sekarang. Oh. Jadi Sadayana itu saya ambil dari pertama kali kita buka kantor di Buah Batu sebelum kopi shopnya itu ada. Dan ketika waktu itu karena berdampingan maka kafenya itu namanya ya Sadayana Ngopi dulu. Kemudian ketika kesini ini berpikir apa nih, kita lanjutin namanya atau ganti? Kata istri udah lanjut aja. Sebetulnya memang ada filosofi dari situ adalah pertama Sadayana itu semua, artinya semua yang dalam bahasa Sunda artinya semua, artinya semua itu kenapa? Karena kita tidak ada dalam kopi itu kita berharap tidak ada sekat, tidak ada level tertentu. Tatkala kita udah nyeduh kopi, minum kopi, kita ngumpul ngariung, semua identitas masing-masing ditanggalkan, yang ada adalah silaturahmi dan persaudaraan. Itu yang pertama. Kedua, Sadayana itu adalah dalam arti kata sadayana, artinya semampunya, sekuatna, gitu ya. Adapun hasil kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa.
Maka kembali ketika buka di sini pun kita ambil filosofis itu bahwa dalam kopi itu kita harap tidak ada sekat, tidak ada tingkat, tapi yang ada adalah kebersamaan dan persaudaraan. Kemudian dalam sadayana pun kita tetap mengupayakan sampai kapanpun bahwa kopi ini jadi identitas kita sebagai penikmat, pecinta, dan juga sebagai orang yang selalu kangen dengan teman-teman, selalu rindu dengan saudara-saudara, dan juga tentunya kita selalu menginginkan jalinan silaturahim terus terjalin. Maka kopilah yang harus selalu ada. Jadi saya pikir tuh sadayana teh arti bahasa Sunda yang artinya semuanya gitu ya. Ternyata memang itu salah satunya, tapi di sisi lain masih banyak hal yang baru saya dapat ilmuna gitunya. Sadayana teh sa kuatna, sawanina, sabubukna pokoknya nama guys. Terus tadi juga saya dapat poin nih dari si AA. Ngopi itu ada singkatannya ngobrol penuh silaturahmi gitu ya guys ya. Dengan ngopi itu tanpa sekat yuk Kang ya. Kita ngobrol, kita berbincang tanpa tahu status dan identitasnya itu apa. Bagus sekali Kak. Dan satu lagi filosofis yang kita ambil dari Sadayana Coffee ini adalah bahwa kita punya cita-cita ke depan, bahwa apa yang kita tawarkan, apa yang kita sajikan, apa yang kita jual bahkan, ini adalah dari kata Sadayana itu adalah semua, artinya semua jenis kopi dari Jawa Barat. Jadi kenapa tidak dengan bahasa Sunda itu ya berarti ya asli kata Sunda ya berarti sesuatu yang dari Sunda ya. Makanya kita angkat semua jenis kopi di Jawa Barat, terutama dari Bandung Selatan ini, yang bahkan yang kita utamakan ya dari Butang, dan juga ada diantaranya dari Ciwidey, kemudian dari Ciparai dan sebagainya. Dan ini tentu lanjutannya itu nama Sadayana itu bersanding dengan kopi yang sebelumnya ngopi. Karena kalau dulu hanya sekedar ngopi ya untuk sebagai media penyambung silaturahmi, tapi kelanjutannya kita berpikir bahwa ini ada potensi besar yang dimiliki oleh Bandung Selatan dan juga Jawa Barat khususnya di komoditas kopi ya, yang ini tentu bisa jadi komoditas ekspor. Nah, makanya nama selanjutnya kopi dengan bahasa Inggris. Artinya cita-cita besar kita adalah mendunia. Betul. Mudah-mudahan satu saat dari sini, dari Bandung, dari Jawa Barat, kita bisa benar-benar mengirimkan kopi secara masif, secara skala besar ke dunia internasional melalui ekspor. Makanya muncul tagline Sadayana Coffee, cita rasa kopi Parahyangan. Jadi ngomong-ngomong tentang mendunia, ini kita itu punya kesamaan filosofi, Kang. Bahwasanya keinginan kita pun adalah mulai mendunia. Jadi kita juga punya tagline mulai mendunia. Kita saudara Kang lah. Nah terus yang ingin saya tanyakan lagi nih Kang, perihal tentang kopi shop lagi ya. Banyak pemuda atau anak muda yang di luaran sana udah bikin kopi shop atau ingin memulai kopi shop, cuman dia itu banyak keraguan-keraguan nih Kang. Jadi dari Akang sendiri sebelum memulai kopi shop, apakah dalam kopi shop ini Akang itu pure dalam berbisnis ataupun memiliki pengalaman berbisnis, atau ada kontribusinya dengan pendidikan Akang atau agama atau lain sebagainya nih Kang? Bicara kopi tentu tidak lepas dari nilai ekonomi, maka ya sisi bisnis juga harus diangkat. Tapi bicara kopi juga banyak filosofi yang bisa kita angkat dari sebagaimana tadi kita bicarakan. Maka di sini kopi shop jangan sampai murni tok untuk bisnis. Kemudian juga kita bicara masalah kontribusi terhadap lingkungan. Selain memang berkaitan dengan penghijauan, penanaman pohon kopi ya, kemudian juga tentang pengelolaan tanaman dengan cara yang baik dan benar, itu kan juga ada sebuah nilai edukasi. Kemudian juga
pelatihan para wirausahawan baru, baik itu dari hulu ke hilirnya ya, dari hulunya, dari sebagai petaninya, dari kemudian sebagai pemrosesnya, dan juga sebagai penyajinya. Ini kan banyak hal ya yang bisa kita buat ya istilahnya. Itu berkaitan dengan edukasi, pendidikan, berkaitan juga dengan sosial, berkaitan dengan lingkungan, kemudian berkaitan juga tentang pemberdayaan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Bagaimana generasi muda ini bisa kreatif ya, diantaranya bagaimana memikirkan dari sebuah biji kopi itu menjadi beberapa hal item yang bisa digarap. Saya speechless loh Kang. Jadi orang lain itu guys berpikirnya kalau misalkan bisnis ya bisnis, bekerja dapat uang. Ternyata kalau misalkan kita telaah gitu Kang ya lebih dalam, itu kontributornya itu banyak sekali. Pendidikannya masuk tadi, masalah sosial, masalah kesejahteraan lingkungan. Wah, ini emang bukan sembarangan. Jadi kopi shop itu bisa bercabang ke hal yang lainnya. Tepuk tangan guys untuk Sadayana Kopi. Tadi kita udah ngebahas nih, mengkuliti tentang kopi shop secara keseluruhan ya. Saya pengen tahu nih Kang tentang Sadayana Kopi sendiri, aspek kontribusinya itu gimana aja nih Kang? Ini diantaranya kopi gratis, diminum aja. Oh ya. Ya, terima kasih. Ini kontribusi ya, biar cenghar. Mantap. Kita bermain di hilir ya, Oke. kan, dalam penyajian dan pemasaran. Dan kita di sini melibatkan beberapa teman-teman ya, rekan-rekan yang terlibat di sini itu baik yang di bar ataupun di dapur ya, dan juga sebagai waitersnya. Ini kita bangun sebuah milieu ataupun lingkungan yang benar-benar bisa membangun mereka itu bukan hanya sekedar pekerja, Oke. tapi mereka adalah sedang belajar untuk menjadi sesuatu di masa depan. Makanya satu ungkapan yang saya temukan dari ketika kita buka pertama kali di Buah Batu itu, Ya. bahwa bekerjalah untuk belajar, Betul. jangan bekerja hanya untuk uang. Kenapa? Karena ketika Anda bekerja untuk belajar, ketika uangnya pun tidak dapat, Anda dapat ilmunya. Tapi tatkala Anda bekerja hanya untuk uangnya nggak dapat, ilmunya pun tidak dapat. Syukur-syukur nanti kalau misalkan ilmunya dapat, uangnya juga dapat. Amin. Bekerjalah untuk belajar dan jangan bekerja untuk uang. Jadi itu yang ilmu yang saya sampai terharu guys, karena ini tamparan buat saya. Saya semakin tertarik ini, obrolan ini semakin deep guys. Dan yang pengen saya tanyain lagi nih Kang, selain tentang kopi, selain tentang makanan, Sadayana Coffee ini ada hal lain nggak sih Kang? Iya. Sebetulnya kita lebih concern pada generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Luar biasa nih bahasannya. Tepuk tangan. Generasi muda. Dan rata-rata kaula muda sekarang yang menggandrungi kopi kan. Ya. Makanya kita manfaatkan bagaimana nih kopi memang menjadi garapannya kaula muda, tapi juga bukan hanya sekedar tujuan akhir, menjadi tempat akhir dengan mereka beraktivitas, tapi jadi tempat bagaimana mereka merencanakan masa depan. Maka dari itu kita bikin dengan bahasa yang memang sebetulnya ini belum secara resmi kita launching, tapi pergerakan atau kegiatan sudah 2 tahun ini kita jalankan dengan nama Pondok Santripreneur. Pondok Santripreneur. Santrinya siapa? Teman-teman yang ada di sini. Dan memang kebetulan rata-rata teman-teman itu datang ke sini, ada alumni pesantren yang lulusan Alia SMA gitu ya, setara. Kemudian yang memang putus sekolah tapi ya siap di sini, syarat utama di sini datang ke sini siap ngaji enggak? Siap ikut aturan di sini enggak? Aturannya apa? Siap waktu sholat berjamaah. Awal waktu. Bahkan kalau dulu nih program kita di sini ada yang azan di sini tuh. Oh, iya. Di sini siap waktu sholat azan di sini. Ini terobosan baru loh, Pak. Iya. Cuman waktu kesininya ini karena personilnya mulai berkurang, ya tinggal
teteh-tetehnya ya nggak mungkin azan. Oke guys, coffee shop itu bukan melulu tentang kopi, bukan melulu tentang minuman dingin, bukan melulu tentang makanan yang kita makan dan disajikan gitu ya. Tapi coffee shop ini bisa berkembang secara holistik, Kang. Itu saya juga kaget gitu ya, baru dengar coffee shop ada mengajinya, ada adannya. Ini sebuah terobosan baru. Terus nih Kang, ngomong-ngomong tentang pendidikan nih Kang, saya pengen tahu kurikulum yang kita pakai kalau misalkan mengaji atau sistematikanya itu lebih spesifiknya gimana nih Kang? Kurikulum secara baku kita tidak ya, tidak secara tertulis, tapi paling tidak kita ingin menanamkan satu mindset ataupun paradigma yang itu bisa membangun mental teman-teman yang siapapun ada di sini. Paling tidak dengan kata melestarikan kesantrian, menata masa depan. Artinya di sini tidak mesti melulu ngaji sebagaimana di pesantren. Di sini tidak mesti melulu didisiplinkan sebagaimana di pesantren, tapi cukup dengan kesadaran minimalnya waktu sholat awal waktu berjamaah, kemudian di waktu-waktu luang, waktu kosong kita isi dengan ngaji, pengajian ataupun mutolaah ataupun tilawah, ya murojaah. Bahkan kalau Ramadan ada program tahfidz yang siap. Ada program tahfidz. Ya, tapi surat-surat tertentu lah ya. Alhamdulillah waktu tahun kemarin ya dari mulai Yasin, Al-Mulk, kemudian apalagi Al-Waqi'ah, kemudian ada sudah lanjut ke Ar-Rahman. Ini satu nilai yang luar biasa menurut saya, bahwa dari coffee shop ini kita bisa berkembang ke hal yang seperti itu, bukan hanya sekedar bagaimana menyajikan kopi yang enak dan kita mendapatkan untung, dapat pelanggan tetap dan kita mendapatkan untung, tapi justru kita mendapatkan nilai yang luar biasa. Teman-teman yang ada di sini, kita bisa menitipkan paling tidak kebaikan kepada mereka, mental untuk bisa menjadi sesuatu di masa depan. Minimalnya membiasakan diri untuk menjadi orang baik di sini, menjaga kewajiban ibadahnya, nambah ilmunya, kemudian juga ya di waktu-waktu biasanya pada duha ya kita tuh kajian tentang mental spiritual, tentang motivasi yang kita angkat dari nilai-nilai keagamaan dari basis spiritual. Ya paling tidak pertama kita sebagai makhluk Allah yang ditugaskan sebagai khalifah fil ardh, sebagai khalifah penerus pengelolaan alam dunia, tentunya menjadi bagian mana gitu. Makanya kita harus bisa tampil di tengah-tengah masyarakat itu dengan kemampuan pengetahuan ataupun dengan skill, dengan keterampilan yang bisa kita jadikan andalan untuk bisa mengabdi, berbakti kepada masyarakat. Nggak expect loh Kang, kalau misalkan dari coffee shop ini kita belajar ngaji, kita tahfidz Quran, atau sempat saya pernah dengar ada piadacil gitu kan ya, dan lain sebagainya. Itu nggak expect banget gitu Kang, itu luar biasa gitu. Ini mungkin iseng tapi memang sangat bermanfaat gitu ya bagi kita yang masih, bagi kita semua yang merasa sedang jauh di jalan Allah, maka ini cafe syar'i yang sangat recommended. Dekatilah kami maka kita akan dekat dengan Allah. Nah, ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih Kang, tadi tentang event ya, tadi event khusus tentang keagamaan nih Kang. Selain tentang keagamaan, di Sadayana Coffee ini pernah ngadain event apa ini Kang Teh? Coba. Waktu itu game online turnamen game sampai ada lebih dari 500 orang ya, lebih 400. Terus ya penuh nggak ketampung sampai di rumah-rumah. Oh itu sampai ke tetangga ya. Game apa itu? Game apa itu Teh? Mobile Legends. Mobile Legends. Iya. Wow. Dari mana-mana, tapi kita udah kapok lah. Kapok. Kewalahan orang terlalu banyak, yang jajan sedikit. Pesan nih guys, yang mau datang ke sini yang pengen ikutan event jangan lupa buat jajan. Karena kita harus saling ini ya Kang ya, simbiosis mutualisme gitu Kang ya.
Enggak. Gitu. Cuman untuk pengalaman aja. Oh, iya, ya, itu. jadi pengalaman kedepannya gimana gitu. Soalnya Kurang ter-manage aja waktu itu gitu ya. Jadi tanpa masih minim dikira, juga ilmunya. ternyata animonya terlalu besar sehingga di sini tidak siap. Kalau bisa aja kondusif. Mungkin dibagi ini ya waktunya mungkin bisa aja. Oh iya. Jadi pembelajaran itu. Ada ploternya. Ya pada akhirnya ya oke lah. Selanjutnya kita bikin yang tidak mengganggu lingkungan lah paling tidak gitu ya. Makanya bikinlah kalau olahraga kontribusi ya paling di sponsorship gitu kan. Kemudian di bonus voucher kan atau kopi di sini. Kemudian yang secara langsung di sini ada lomba dacil. Lomba dai cilik. Pilihan dai cilik memang diawali secara online, jadi masing-masing kirim video dan kita olah, kita tampilkan di channel YouTube. Alhamdulillah nanti kalau mau ngelola itu bisa kita. Oke, siap. Oh my god. Oke, Akang Teteh, sebelum kita berakhir nih obrolan yang seru ini ya, ada nggak dari Akang sama Teteh sendiri tips and trick bagi para pebisnis muda yang ingin memulai industri bisnis? Ya, pertama tadi bahwa kopi adalah satu hal yang banyak arti, terutama kopi adalah media silaturahmi, sehingga harus menjadi pengikat persaudaraan. Dan juga kopi juga punya nilai ekonomi yang tinggi luar biasa, maka jadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan. Kemudian bahwa dalam kopi shop memang tidak semua menjadi bos, tidak mesti menjadi owner, tapi siapapun yang terlibat dalam kopi shop, mau sebagai baristanya ataupun waitersnya ataupun di dapurnya, tadi yang terungkap di awal, bekerjalah untuk belajar dan jangan sampai bekerja untuk hanya mencari uang. Kemudian juga 3 hal paling tidak yang harus dipertahankan agar menjadi sukses dan menjadi sesuatu di kemudian hari, bahwa apa yang kita jalani saat ini bukanlah akhir dari segalanya selama kita mempertahankan 3 hal ini. Yang pertama, selalulah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan lapangkan hati ikhlas kepada Allah dan penuh lapang dada kepada makhluk-makhluknya. Kemudian kuatkan, pertahankan dan istiqomahkan kita dalam kehidupan ini dengan segala aturan-aturan agama dan juga kalau bisa memperjuangkannya. Jadi bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk rekan kita, pelanggan ataupun siapa yang hadir di lingkungan kita, paling tidak kita menyisihkan ada nilai-nilai agama yang kita bisa bagikan. Kebaikan-kebaikan yang positif. Ya, hal-hal yang positifnya. Yang terakhir adalah hal-hal positif yang secara umum, bukan berkaitan dengan agama, tapi juga secara umum, yaitu berkaitan dengan sosial dan kemasyarakatan. Dan ini adalah sebagai bentuk bahwa kita ambil bagian dalam pengelolaan dan pengurusan semesta alam yang merupakan tugas kita sebagai manusia, orang-orang manusia yang berakal. Ini Allah tugaskan sebagai khalifah fil ardh. Maka apapun itu posisinya, maka harus dibekali lah diri kita itu dengan kemampuan, pengetahuan, kemampuan ataupun skill, dan tentunya bagaimana supaya kita punya kekuatan, punya kepemilikan yang memadai untuk bisa membantu dan menolong orang. Saya pribadi di sini mau mengucapkan terima kasih pada semua orang yang telah support, membantu berjalannya Sadayana Coffee ini. Karena tanpa kalian tidak akan mungkin berjalan sampai sekarang, dan kalian semua yang ada di sini bukan saya anggap sebagai karyawan atau pegawai, tapi semua adalah keluarga. Begitupun yang datang ke sini, para pelanggan, para pengunjung,
siapapun yang sudah merasakan nikmatnya kopi Sadayana Kopi di sini, enaknya masakan ataupun menu yang ada di sini, semua adalah saudara, semua adalah keluarga. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk datang kemari. Biasa guys. Jadi mulai sekarang saya saudara. Terima kasih teh untuk waktunya. Terima kasih Kang buat waktunya. Terima kasih para penonton Mopod. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Dan kita deklarasi bahwasanya kita saudara. Saudara. Oke, mungkin cukup sekian ya Kang ya teh. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berkolaborasi lagi. Dan sehat-sehat. Semoga Sadayana Kopi makin maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.